Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bahdari Mani, CGP Angkatan 10 Kabupaten Wonogiri. Pada kesempatan ini akan menyampaikan refleksi dui mingguan modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. Refleksi yang akan saya sampaikan dengan model 4F yaitu Facts, Feeling, Finding, dan Future. Peta aksiku di modul 1.3 menggunakan alur merdeka. Minggu pertama yaitu mulai dari diri sendiri, yaitu membuat lukisan imajiku tentang murid di masa depan, membuat sebuah paragraf utuh yang dapat menggambarkan visi tentang sekolah yang diimpikan dengan melanjutkan kalimat rumpang yang telah diberikan, kemudian mengartikulasikan nilai-nilai filosofi harapan yang diyakini atas murid di sekolah sebagai bagian dari kedikjayaan Indonesia di masa mendatang dalam sebuah visi. Kemudian eksplorasi konsep, yaitu belajar tentang membuat refleksi mandiri, menerapkan tahapan bagja pada cita-cita yang telah tercapai. Kemudian berbagi visi mengenai seperti apa murid mereka sekarang di masa depan. Kemudian di ruang kolaborasi berdiskusi secara virtual dan berkolaborasi dalam kelompok untuk menentukan satu visi. Kemudian pada minggu kedua yaitu demonstrasi kontekstual, yaitu membuat prakarsa perubahan diri berdasarkan visi yang telah dibuat. Kemudian dielaborasi pemahaman, yaitu berdialog dengan instruktur untuk menguatkan pemahaman akan materi konsep modul 1.3. Kemudian ditutup dengan koneksi antar materi, yaitu mengaitkan apa yang dipelajari tentang peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro dan profil pelajar Pancasila pada murid-murid dengan paradigma inquiry apresiatif. Kemudian aksi modul 1.3 dilanjutkan dengan aksi nyata. Refleksi yang pertama yaitu faks atau peristiwa. Pengalaman saya mengikuti pembelajaran pada minggu ini adalah visi guru penggerak yang sangat menyenangkan. Berikut ini adalah diri yang saya lakukan, mempelajari visi guru penggerak. Yang pertama, mulai dari diri. Pada minggu-minggu awal, saya mempelajari visi guru penggerak, kemudian membuat satu gambar mengenai murid yang saya dambakan 5 sampai 10 tahun mendatang, yaitu imajiku tentang murid di masa depan. Inilah imajiku tentang murid di masa depan. Pada bagian ini tidak lupa saya juga berdiskusi dengan murid-murid saya di sekolah tentang sekolah impian yang mereka dambakan. Murid terlihat antusias. Hal baik yang saya alami adalah saya semakin memahami tentang bagaimana membuat visi, dan yang paling berkesan adalah mampu mengejawantahkan harapan-harapan yang ada menjadi sebuah visi dan berusaha mewujudkannya melalui kanvas bagja. Selama belajar modul ini, kendalanya adalah belum mampu membuat pertanyaan-pertanyaan yang baik dan kalimat atau tindakan penyelidikan dengan baik. Terkadang masih harus melihat contoh-contoh yang sudah ada. Amati, tiru, dan modifikasi. Eksplorasi konsep. Pada eksplorasi konsep, saya berusaha mempelajari konsep-konsep yang ada di modul dengan baik. Pada minggu-minggu awal adalah bagaimana saya dapat merumuskan sebuah visi yang mana visi ini adalah satu, makna pernyataan visi bagi saya adalah gambaran tujuan besar yang ingin dicapai. Yang kedua, visi ini adalah harapan, yaitu cita-cita saya untuk murid, rekan pendidik, komunitas sekolah, kehidupan masyarakat di daerah saya, dan bangsa negara Indonesia. Visi yaitu terwujudnya peserta didik yang cerdas, terampil, berbudaya, dan berakhlak mulia.
Yang saya lakukan adalah memantau, melihat apa yang ada di sekeliling, apa yang dilakukan oleh anak-anak, dan yang dibutuhkan oleh anak-anak serta sekolah ini. Yang kedua, feeling atau perasaan. Perasaan saya selama mengikuti pembelajaran sangat senang sekali. Saya memimpikan murid-murid yang cerdas dan berakhlak mulia. Saya percaya bahwa murid adalah sosok unik yang mempunyai potensi dan perlu dikembangkan. Di sekolah, saya mengutamakan lingkungan yang kondusif untuk perkembangan murid. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa apa yang dilakukan saat ini akan berdampak di masa depan. Pada proses ini saya juga berdiskusi dengan rekan sejawat tentang visi sekolah. Ruang kolaborasi. Pada ruang kolaborasi akhirnya dapat menuliskan satu visi bersama. Ini saya lakukan pada minggu kedua. Hal yang mencerahkan saya sebagai pendidik di sepanjang proses menyusun visi adalah apa yang menjadi cita-cita saya selama ini berusaha saya tuliskan dengan harapan besar yang terkandung di dalamnya agar dapat terwujud di masa depan. Visi tersebut juga merupakan hasil refleksi saya selama menjadi guru. Finding atau pembelajaran. Pelajaran yang saya dapat adalah tentang bagaimana membuat visi dan membuat rencana perubahan, mewujudkan visi tersebut. Ada beberapa hal yang saya catat. Yang pertama, tugas kepemimpinan adalah menciptakan keselarasan, kekuatan dengan cara yang membuat kelemahan suatu sistem menjadi tidak relevan. Kemudian yang kedua, menyusun rencana bagja dilakukan dari kalimat prakarsa perubahan sebagai bentuk ejawantah visi yang mempertimbangkan profil pelajar Pancasila, aset, dan operasionalisasi pencapaiannya. Yang keempat, future. Setelah mempelajari modul ini, saya terapkan dengan mempelajari kembali visi sekolah saya. Pada minggu kedua terakhir, saya lakukan dengan berdiskusi bersama, mendiskusikan tentang visi sekolah. Visi saya adalah terwujudnya peserta didik yang berwawasan, yang cerdas, terampil, dan berakhlak mulia, serta berbudaya. Saya memimpikan murid yang cerdas dalam intelektualnya, tetapi juga mempunyai kepedulian dan kecintaan kepada budaya bangsa. Dan pada muara akhirnya ilmu yang dipelajari tersebut melahirkan insan yang mempunyai akhlak yang mulia. Rencana ke depan. Rencana yang akan saya lakukan setelah belajar dari modul ini adalah mencari berbagai referensi tentang visi sekolah yang relevan dengan perkembangan zaman agar ke depan apa yang menjadi harapan bisa tercapai. Demikian apa yang saya sampaikan tentang refleksi dwi mingguan modul 1.3. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.